Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di JavaScript. Pada bagian yang ke-28 ini, kita akan belajar menggunakan fetch. Jadi apa itu fetch dan bagaimana cara penggunaannya. Kita ke materinya saja. Pada materi kali ini saya menggunakan pembelajaran dari JavaScript tutorial.net. Di sini saya akan ketik fetch, kemudian saya enter. Nanti akan dibawa ke dalam sini, JavaScript Fetch API. Nah, sementara kita masih belajar di JSON, kita belum belajar tentang API. API ini Application Programming Interface. Nanti kita akan belajar juga tentang API. Sementara kita akan belajar tentang JSON-nya dulu, bagaimana mengambil data dari API menggunakan fetch. Di dalam sini diberikan contoh untuk fetch-nya, di dalam sini fetch, kemudian URL, kemudian respon, kemudian kalau ada error seperti apa. Nah, contohnya di dalam sini. Sebagai latihan, kita menggunakan API dari JSON placeholder.typecode typicode.com. Nah, ini silakan dibuka JSON placeholder, kemudian typecode.com. Di dalam sini ada yang bisa diambil menggunakan JSON placeholder typecode.com ini di dalam sini. Ini nanti kita akan coba lakukan tes. Contohnya kita langsung ke VS Code-nya saja supaya lebih jelas. Kita akan ke indeksnya dulu. Di dalam indeks ini kita akan buat, kita beri sebuah div dulu, div. Nanti silakan dibagi lagi. Kemudian dalam sini saya buat button. Kemudian di dalam button ini saya berikan ID. Ini saya berikan ID klik. Kemudian di sini klik. Jadi ini begitu diklik, klik. Kemudian saya juga bikin lagi sebuah div. Kemudian ini saya beri isi. Nah, ini kita sudah dapatkan di dalam sini. Ini div, kemudian ini klik. Dan yang di bawah ini kita matikan. Kontrol, kemudian garis miring. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sininya. Jadi kita lihat tampilan dari belajarnya ini. Nah, ini keluar dalam sini, klik. Klik. Kemudian yang akan kita buat adalah kita akan lakukan dulu rename di latihan JSON ini. Kita akan rename supaya sama dengan json.js yang kita buat di file sebelumnya. Jadi kita buat json.js ini supaya sama, kita ganti dengan tabel menu .json. Jadi latihan.json ini akan kita ganti. Latihan.json ini kita rename, kemudian kita paste yang tbl menu.json. Nah, ini filenya beda, jadi kalau JSON ini bentuknya kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, ini sudah sama dengan tabel menu.json karena di sebelumnya kita pindahkan dari ini, isi dari variabel tabel menu kita pindahkan ke dalam tbl menu.json sekarang ini. Sekarang kita tutup ininya. Kemudian yang di json.js ini kita akan gunakan file di sini saja supaya dalam indeksnya ini enggak berubah. Jadi json.js tetap manggil sini. Ini kita akan komen dulu. Kita blok semua, kemudian kontrol garis miring. Kita Ctrl S. Kemudian kita taruh di bagian paling atas sendiri. Nah, ini kita akan ambil sebuah event dari dalam klik ini. Jadi event ID-nya adalah klik. Begitu diklik dia akan tampil. Kita akan buat dokumen .query selector seperti yang sudah kita pelajari. Jadi query selector, kemudian buka kurung, kemudian ini kita kasih nama dari ID-nya ini yaitu klik. ID-nya klik, kemudian kita kasih add event listener. Nah, di dalam event listener itu eventnya apa? Yaitu klik. Jadi ketika diklik, kemudian yang kedua dia menjalankan fungsi apa? Saya akan jalankan tampil. Ingat, untuk menjalankan ini tidak perlu dikasih kurung. Tampil, kemudian di dalam sini kita akan coba buat sebuah function namanya tampil. Kita akan buat sebuah console log dulu. Kita tes apakah fungsinya jalan atau tidak, kita isi dengan tes. Kemudian kita Ctrl S, kita ke dalam sini, kita akan lihat cannot read property at event listener of null at json.js.
Nah, di dalam sini ini kurang tanda pagar. Kita Ctrl S karena di dalam sini kita gunakan ID yaitu klik. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasil di dalam browsernya lagi. Begitu kita klik, nah di sini keluar tulisan tes. Jadi ini sudah bisa berhasil menjalankan function. Begitu ini diklik, maka akan tampil tes di dalam sini. Nah, ini sukses menjalankan, tampil ini. Berikutnya kita akan pindahkan tes ini ke dalam isi ini. Jadi pindahkan isi ini. Sekarang di dalam sini kita akan buat dokumen, kemudian query selector. Sekali lagi ini kita akan berikan tanda ini, kemudian jangan lupa tanda pagar, isi, kemudian dalam sini inner HTML ini sama dengan kita isi dengan data menu seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasilnya. Begitu ini diklik, maka ini akan keluar yaitu data menu. Kalau kita mau tambahkan sini boleh kita kasih elemen HTML H1, kemudian di dalam sini juga kita kasih H1 plus. Kita Ctrl S, kemudian ini, nah ini keluar data menu. Sekarang kita akan ambil sebagai contoh latihan, kita akan gunakan di dalam ini, di dalam JSON placeholder ini contoh saja. Kita akan copy saja. Ini kita tes di dalam sini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Begitu kita klik, nah ini akan keluar data seperti ini. Ini diambil dari API yang ada di dalam JSON placeholder ini. Jadi begitu diambil, dia akan keluar data seperti ini dalam bentuk JSON. Nah, ini pengambilan data menggunakan API. Sekarang kita akan coba, kita akan hapus ini, kita akan gunakan pengambilan data dari tbl menu.json ini. Jadi kita akan mengambil menu dari file JSON yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini akan kita pelajari nanti di video-video berikutnya bagaimana penggunaan dari ini ketika dalam project. Intinya ketika kita menggunakan fetch, kemudian ini adalah URL, kita akan mengambil URL-nya dari dalam sini. Nah, ini saya akan buat sebuah contoh yang sederhana. Di sini kita isi let, kemudian URL sama dengan ini kita kasih petik-petik. Kalau ini saya akan pindahkan Ctrl X, saya pindahkan ke dalam sini, maka ini sudah masuk ke dalam variabel, dan di dalam sini ini tinggal ganti dengan URL. Kita Ctrl S, kita lihat hasilnya di dalam sini. Nah, ini sama saja, hasilnya akan tampil seperti ini. Sekarang URL ini akan kita ambil dari file yang di tabel menu. Tabel menu ini karena yang jalan adalah indeks, sama seperti ini, berarti masuk ke JS, masuk ke dalam tbl menu.json. JSON ini ada dalam folder. Yang memanggil yang jalan itu kan file index. File index dalam sini. Berarti di dalam sini kita akan panggil di dalam json.js ini, dalam sini kita akan gantikan saja dengan js, kemudian slash tbl menu.json. Kita Ctrl S. Kemudian kita lihat hasil dari dalam sini. Kalau kita klik, maka akan tampil ini. Nah, ini ID menu, ID kategori, apel mana lagi, dan seterusnya. Kita sudah dapatkan ini. Cara penggunaannya ini menggunakan arrow function seperti yang sudah kita pelajari. Saya akan jelaskan lagi. Ini juga bisa kita buat menggunakan perintah seperti ini. Kita bisa menggunakan function, kemudian name-nya kita kosongi. Parameternya kita bisa ganti dengan res misalnya, kemudian ini kita kasih return, kemudian res.json seperti ini. Nah, ini contohnya, kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasilnya. Nah, ini sama saja, jadi sama saja dengan cara kita menuliskan dengan seperti ini. Jadi ini kalau ini menggunakan arrow function, kemudian ini menggunakan anonymous function. Kemudian yang di dalam sini ini maksudnya apa? Ini juga kita bisa bikin. Ini dalam sini ini kan ada JSON, ini console log.json. Nah, ini kita juga bisa ganti. Ini
Di dalam sini ini bisa kita ganti dengan function. Kemudian ini name-nya kita hapus karena anonymous. Ini kita ganti dengan data. Kemudian di dalam sini kita buat console.log. Kemudian sini kita ganti dengan data. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil dari belajar ini. Nah, ini sama. Jadi kita bisa menggunakan contoh yang sudah dibuat oleh JSON placeholder ini. Maksudnya, yang pertama, ketika proses fetch, dia akan function fetch ini akan mengambil URL-nya. Kemudian, setelah diambil, itu mau dibentuk apa? Kita mau jadikan dia dalam bentuk JSON. Nah, kalau sudah jadi JSON, kemudian diapakan? Nah, data yang sudah dalam bentuk JSON ini mau saya tampilkan ke dalam console.log. Jadi ada 3 proses. Ambil, ubah bentuk, setelah diubah bentuk, tampilkan atau taruh di mana. Jadi yang sudah ditampilkan itu yang sudah terbentuk. Ini yang harus diperhatikan. Yang pertama ambil, kemudian ubah bentuk. Kalau sudah jadi bentuk, mau diapakan. Nah, ini yang harus diingat-ingat ketika kita membuat atau mengambil sebuah file JSON. Nah, ngambilnya ini dari mana? Ngambilnya itu dari URL. Nah, URL ini dibuat nanti menggunakan API. Apa itu API? Nanti ada materi API tersendiri. Nah, materi kali ini kita hanya belajar mengambil JSON-nya dulu. JSON, kemudian JSON-nya tampilkan dalam sini. Nah, kalau ini sudah, kita sudah bisa dalam bentuk menggunakan function seperti ini, atau kita boleh menggunakan arrow function ini, atau kita boleh menggunakan seperti ini. Nah, berikutnya data yang sudah seperti ini kita bisa tampilkan dalam bentuk HTML-nya. Nah, ini kita mau tampilkan. Kalau ini kita tampil dalam bentuk console.log seperti ini. Sekarang kita akan tampilkan dalam bentuk seperti ini. Nah, dalam sini kita akan buat sebuah variabel let output sama dengan kita kasih petik-petik, kita akan buat sebuah H1, kemudian kita isi juga H1, kemudian kita tulis di sini data menu, kemudian dalam sini juga kita isi dengan tabel open, kemudian di dalam sini kita juga buat tr open. Nah, ini kemudian kita akan melakukan looping menggunakan ini. Jadi kita akan menggunakan data, karena ini variabelnya menggunakan data dot for each. Nah, ini seperti ini. Array-nya akan kita hapus. Jadi data dot for each, kemudian ini elemen, ini arrow function-nya. Kemudian kita setelah lakukan for each dalam sini, kita akan gunakan output, kemudian plus sama dengan ini di materi sebelumnya. Kemudian di dalam sini kita kasih backtick, tanda petik kebalik. Dalam sini kita akan tambahkan tr close, kemudian ini tr open. Nah, kasih di dalam tr open, tr close ini saya akan tambahkan sebuah td. Jadi ini HTML biasa untuk membuat tabel. Kemudian ini juga td. Dalam td ini saya akan tambahkan tanda dolar, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Karena dalam for each seperti yang kita pelajari sebelumnya, kita menggunakan variabel ini elemen. Berarti dalam sini adalah elemen dot. Nah, ini kolom dari menu.json-nya ini apa? Misalnya ini menu. Berarti di dalam sini elemen dot menu. Kemudian yang td-nya ini kita akan copy, Ctrl C, kita taruh untuk kolom berikutnya. Misalnya di dalam sini kolomnya adalah harga. Berarti dalam sini harga. Kemudian berikutnya lagi, td berikutnya lagi, kita akan ambil yaitu warna. Berarti dalam sini adalah warna. Karena ini bentuknya array, kita ambil yang indeks ke 0. Jadi ini kita kasih indeks ke 0.
Nah, kemudian kalau di dalam for each ini dia loop sudah selesai, di luar data for each ini kita akan tambahkan untuk tabel close sama tr close. Berarti kita tambahkan lagi output sama dengan kita kasih di dalam sini, kita belum menambahkan tr close, kemudian kita juga belum menambahkan tabel close. Kita kasih tabel close. Jadi kita tambahkan tabel close-nya ada di luar for each, ada di luar loop-nya ini. Ini tabel open sudah, tr open sudah. Kemudian ini tr yang ada di dalamnya ini kita tambahkan untuk tr close. Kemudian yang di dalam sini inner HTML ini kita akan ganti ini dengan output. Nah, ini kita letakkan di bawahnya output. Ctrl X kita taruh di dalam sini. Kita Ctrl S. Atau ini karena tr sudah ada di sini, tidak perlu. Nah, ini juga tidak perlu. Cukup tabel close karena tr-nya ada di dalam loop sini. Kita bisa tambahkan di dalam sini nanti PD. Ini kita tes dulu saja. Kita lihat hasil dalam sini. Kita klik. Nah, ini ada masalah. Kita coba lihat di dalam sini. Ini kalau kita lihat di dalam output ini kurang tanda plus. Jadi plus sama dengan ini. Kemudian bisa kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini apel mana lagi? 3000 merah. Sekarang kita akan cek lagi. Nah, ini H1-nya ini belum dikasih close. Kita Ctrl S. Kemudian kita lihat lagi hasilnya. Kita klik. Nah, ini apel mana lagi? 3000, warnanya merah. Kita bisa lengkapi di dalam tabel ini dengan th open, kemudian di dalam sini ini th close. Kita beri judul, misalnya yang di dalam sini ini adalah menu, kemudian kita Ctrl S, kita lihat dulu hasil dari dalam ini. Nah, ini menu, kemudian sebelahnya nanti harga, kemudian warna. Kita akan copy saja dari th open th close ini, kita akan copy supaya gampang. Ini kita pindahkan agak ke bawah saja seperti ini, th, kemudian kita tambahkan lagi. Nah, ini menu, kemudian ini di dalam setelah menu ini kita kasih harga, kemudian yang ini warna. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sininya. Nah, ini menu, harga, sama warna. Kita sudah bisa menampilkan data dari bentuk JSON ke dalam HTML ini menggunakan perintah seperti ini. Jadi kita sudah belajar melakukan fetch. Saya akan ulangi lagi. Fetch ini mengambil URL. Kalau di lokal berarti kita isi dengan folder yang mau kita ambil, kemudian filenya di sini, kemudian kita taruh dalam URL. Nanti kalau kita menggunakan API seperti yang diberi contoh di dalam JSON placeholder ini, kita bisa tinggal mengganti URL-nya. Kemudian caranya seperti ini. Di dalam sini setelah diambil menggunakan URL, kemudian file itu akan ditampilkan dengan cara apa? Nah, ditampilkan dalam bentuk JSON. Kemudian setelah ditampilkan dalam bentuk JSON, kemudian datanya kita tampilkan. Untuk menampilkan kita perlu variabel penampung. Jadi variabel penampung ini digunakan untuk menampung data. Datanya ditampung dalam bentuk ini. Kemudian data ini dilakukan for each. Setiap for each, data itu juga perlu ditampung dalam bentuk elemen. Nah, setelah elemen inilah yang ditampilkan di dalam bentuk kolom-kolom yang diinginkan. Nah, kolom di dalam menu JSON ini ada, yaitu menu, ada harga, ada warna. Jadi kita tampilkan dalam bentuk ini. Ini yang kita tampilkan menggunakan perintah dari output. Output ini plus sama dengan untuk menggabungkan antara ini, digabung dengan ini. Karena ini looping, jadi di loop, bikin satu baris, kemudian dalam bentuk ini. Jadi misalnya di dalam JSON ini saya akan tambahkan lagi. Misalnya ini saya copy saja. Ini saya kasih koma, kemudian saya paste dalam sini. Datanya saya tambah
pisang, ini saya kasih warna yaitu salak, kita Ctrl S, maka secara otomatis di dalam sini begitu kita klik dia akan nambah salak. Jadi itu caranya. Di dalam sini barisnya ini akan terus bertambah di loop menggunakan for each. Kemudian kita tutup menggunakan tabel close-nya. Jadi plus output yang sudah terisi ini ditambahkan lagi dengan tabel. Jadi plus sama dengan itu yang sudah ada isinya ditambahkan. Seperti botol sudah ada airnya, tambah airnya lagi. Botolnya tetap, cuman airnya nambah. Nah, ini ditutup dengan tabel close. Nah, tabel opennya ada dalam sini. Di sini juga ada H1 untuk menampilkan judul dari dalam sini. Nah, itu yang harus dipelajari tentang fetch. Silakan dipelajari. Untuk lebih lanjut di materi berikutnya kita akan lebih banyak menggunakan proses pengambilan data, bisa menggunakan fetch dan seterusnya, sebelum nanti kita akan masuk ke API atau Application Programming Interface, apa itu API dan kegunaannya. Itu saja materi tentang fetch, kita ke video berikutnya. Terima kasih.